Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alistianingsi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sikap dan strategi saya dalam menghadapi pengaruh perkembangan IMTEK di kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas sikap dan strategi, kita harus tahu dulu nih, apa sih IMTEK itu? IMTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana di IMTEK terdapat berbagai macam sumber informasi yang memuat pengetahuan dan melibatkan teknologi. Di zaman sekarang, IMTEK sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, baik dalam moral kita, cara berpikir kita, dan bagaimana kita melakukan aktivitas. Nah, jadi IMTEK itu memiliki dua sisi, yaitu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Karena di dunia ini tidak ada yang memiliki sisi unggulnya saja, tapi pastinya memiliki sisi kurangnya. Sama seperti IMTEK, IMTEK pun memiliki sisi unggulnya dan sisi buruknya. Nah, tak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi yang terjadi di kehidupan kita sekarang tidak dapat kita tolak atau hindari. Karena kemajuan teknologi yang sekarang terjadi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi demi inovasi diciptakan untuk memudahkan semua aktivitas yang kita lakukan. Tetapi dari situ banyak sekali pengaruh negatif yang bermunculan setelah adanya pengaruh positif. Jadi ketika ada pengaruh positif, pasti di sisi lainnya ada pengaruh negatif yang terjadi. Dari berbagai pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ada beberapa sisi negatif yang terjadi akibat IMTEK tersebut. Salah satunya yaitu hilangnya budaya tradisional. Nah, dulu sistem perdagangan itu dikenal sebagai pasar tradisional. Tapi sekarang di era zaman sekarang lebih sering disebut sebagai pasar modern. Ibu-ibu lebih memilih ke pasar modern daripada ke pasar tradisional. Pasar modern itu lebih sering kita sebut adalah supermarket. Karena mungkin tempatnya juga yang nyaman, tempatnya juga yang mewah, karena mungkin juga pengaruh dari lingkungan sekitar karena banyak yang menggunakan pasar modern. Dampak negatif IMTEK lainnya yaitu penggunaan teknologi yang disalahgunakan. Hal ini dapat memudahkan kita untuk mengakses video-video yang tidak layak ditonton oleh remaja-remaja atau anak-anak di bawah umur. Nah, akibatnya bisa terjadi kasus-kasus kriminalitas seperti pelecehan seksual, pembunuhan, dan pemerkosaan yang terjadi di kehidupan kita. Di sisi lain, IMTEK pun memiliki dampak positif. Salah satunya, kita dapat mengetahui berbagai informasi dari berbagai daerah, bisa dari luar, dalam kota, ataupun di luar negeri. Yang kedua, kita dapat mengakses internet untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan berbagai ilmu yang ada di internet tersebut. Jadinya kita bisa belajar dan menambah wawasan. Nah, tadi adalah sisi positif dan sisi negatif dari pengaruh IMTEK yang terjadi di kehidupan kita. Nah, kita sekarang akan membahas sikap dan strategi kita untuk menghadapi pengaruh perkembangan IMTEK yang ada di kehidupan kita. Sikap yang harus kita punya untuk menghadapi pengaruh IMTEK yang pertama yaitu sikap tanggung jawab. Kita tuh harus tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita harus memanage diri kita untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, dan apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita tidak ambil dalam pengaruh IMTEK tersebut.
Yang kedua itu adalah sikap selektif. Jadi sikap memilah dan memilih yang mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita cerna atau kita gunakan untuk kehidupan kita atau untuk diri kita. Sikap selektif kita terhadap kemajuan IMTEK diantaranya yang pertama yaitu mempertimbangkan pemakaian teknologi dalam pendidikan, yaitu untuk anak di bawah umur harus dalam pengawasan. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai spiritual atau agama. Yang ketiga, pandai memilah dan memilih perkembangan IMTEK yang mana yang baik dan mana yang globalisasi akan memunculkan pihak yang pro dan kontra. Kedua pihak tersebut menimbulkan perdebatan. Perdebatan tersebut tidak akan bisa kita hindari, maka dari itu kita harus belajar menghargai, menghormati, dan memahami perbedaan. Sebagai pelajar, saya berusaha untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Prinsip dan nilai yang saya tanamkan di dalam diri saya adalah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan saya untuk menerima segala hal yang terjadi, menghormati perbedaan. Dengan adanya Pancasila, saya selalu mengingat jati diri bangsa Indonesia dan mengingat untuk memprioritaskan Indonesia tanpa merendahkan hal lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.